Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak wali santri serta ibu-ibu wali santri, santriwan, santriwati, bapak-bapak guru dan seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terharu dengan nikmat Allah yang banyak yang diberikan kepada kita. Maka kita hadapi dengan syukur kepada Allah. Ni'amul ibadi, ni'amullahi alal ibadi katsiratun. Nikmat Allah kepada hamba ini amat sangat banyak sekali. Di antaranya najabatul aulad, anak yang cerdik. Anak kira-kira yang mempunyai pikiran cemerlang. Insya Allah Pak Haji Mas'ud anak-anak sini cemerlang. Insya Allah mereka itu dididik, maka sangat terharu pilihan di Pondok Darussalam paling tepat. Alhamdulillah. Kita didik bukan sekedar ngaji alfiyah, bukan ngapalin Quran saja, tapi ya ada ilmu-ilmu modern. Karena kehidupan kita dituntut untuk berilmu, ya ilmu agama, ya ilmu umum. Di sini diberikan semuanya. Alhamdulillah. Maka kalau hanya hafal alfiyah saja, ya mereka bagus. Punya ilmu umum saja. Ada orang umum begitu melihat belajar agama sulit, bilang udah saya Pak Kiai, saya ini akhir Ramadan pingin ke Mekah, pingin baca Quran, sekarang belum bisa baca Quran. Sedih saya rasanya. Iya deh, kalau sini nanti ada yang mengajarkan alif ba ta, bisa baca Quran. Luar biasa. Kalian ini enggak terasa ilmu yang diberikan di pondok ini luar biasa. Alhamdulillah mumpuni. Tampil jadi kiai bisa, tampil jadi pedagang bisa, tampil jadi bupati bisa, jadi menteri pun juga, mudah-mudahan ada yang jadi presiden. Amin. Pak Haji Mas'ud, saya selalu doain mudah-mudahan semua santri saya jadi orang yang bermanfaat di masa yang akan datang, bahagia dalam kehidupannya. Amin. Manusia ini kadang-kadang hanya mencari harta. Kalau harta dicari pasti direbutkan. Kata orang Betawi, uang itu enggak kenal saudara, gitu ya. Uang enggak kenal. Saya pertama kali mendengar kaget. Uang enggak kenal saudara. Gimana? Ya kalau sudah kakak beradik uang, oh saya enggak kenal saudara. Maka sering saya kata, jangan berebut dunia. Nanti akan rugi selamanya. Termasuk Darussalam ini diperebutkan tuh antara Pak Jumarto dan Pak Murrahman. Kita enggak kenal, enggak apa-apa, duitnya enggak tahu, anunya enggak mau, kita yang kena. Ya sudah, tadi saya bilang kepada Pak Polisi, kita tenang aja. Saya ke sini, saya tidak minta, saya diminta. Ini bapak-bapak saya tahu. Katanya kalau enggak bayar tiap tahunnya, bulannya, saya wakaf kok. Memang 2-3 tahun ini ada transaksi jual beli dan sebagainya. Dia maksa kita untuk nanda tangani harus bayar sekian per tahun. Itu kita ditipu oleh Jumarto aja. Tidak apa-apa lah, terserah. Akhirnya dilibatkan kayak gini kesusahannya.
kita hadapi senyumnya saja. Saya tanamkan bapak-bapak, ibu-ibu pada santriwan santriwati, jangan sok benci kepada orang, jangan dendam sama orang, jangan iri sama orang, jangan ngerebut harta orang. Saya tanya, sekarang jawab, pengen bahagia enggak? Pengen mulia enggak? Jangan ngerebut harta orang. Maka saya tanamkan pada santriwan santriwati, jujur. Kamu makan makannya kawannya, minum minumnya kawannya. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Qurtubi itu, doanya enggak diterima oleh Allah. Sering saya tanamkan, pengen doanya diterima atau tidak? Pengen diterima atau tidak? Jangan ngambil harta orang, makanan orang, minuman orang, gosok dan sebagainya. Di sini nggak ada. Jangan dan tempat lain. Saya selalu tanya, ngecek, masih ada sana gosok? Masih ada Pak. Kalau nggak ada gosok, koperasi nggak laku nanti. Subhanallah, nggak boleh. Sampai di luar, sabta jiwa pondok harus dilaksanakan. Ikhlas. Jujur, disiplin. Saya pernah ditanya seorang anggota DPR pusat ke sini, Pak Kiai kok mendasarkan jujur itu kenapa? Dapat dari mana? Saya jawab, saya pernah ke Eropa tahun 1977. Masya Allah, kamu belum apa-apa. 1900, mungkin Pak Haji Masud sudah kawin belum? Belum. 77 belum? Ya itu, subhanallah. Kiai Muhdar 77 udah punya anak? Belum. Saya tahun 1977 ke Eropa, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman. Maka kalau orang cerita Eropa, saya pernah ke sana, pernah ada orang Belanda ke sini. Saya ajak bicara bahasa Inggris. I was in Europe on 1977 and I went to Tilburg. Kaget dia. Kiai bisa bahasa Inggris ya. Nah, alhamdulillah. Maka putra-putra Bapak insya Allah supaya bisa bahasa Inggris. Jangan hanya bahasa Tegal aja. Kami ini suruh mancing, nggak mancing ya. Iya, boleh juga bahasa Tegal, bahasa. Tapi maaf kalau bahasa Indramayu saya kurang begitu bisa, Mas ya. Bahasa Tegal saya yang semenjak dulu di Mesir kawan-kawan, woi, sampai anak dipanggil bolet gitu sini bolet. Nah, apa Kiai bolet itu? Apa? Bolet itu singkong gitu loh. Budin apa ya? Ya deh. Subhanallah. Maka bapak-bapak, hari ini saya sungguh terharu akan menamatkan anak sudah ujian, ada yang sudah didaftar di ini, daftar di ini. Ini tadi ada Adila tadi kayaknya ada lihat ujian untuk ke Libanon atau Mesir. Tapi anak-anak sini orientasinya nggak berani keluar negeri, ya terserahlah. Kalau berani keluar negeri, nggak laki nggak perempuan, kenapa takut? Saya dulu juga berani, begitu di Medina loncat ke Mesir, saya bisa ke Eropa, lang-lang buana bisa saja. Saya ditawari untuk hidup di Suriname, jajahan Belanda, karena di sana itu bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Bukan bahasa Inggris, Belanda dan Jawa. Bahasa kan dari Jawa. Ayo sak ning kono sak anu cara Jawa iso anu. Saya enggak, saya pengen berangkat dari Indonesia, pengen keluar ke apa namanya? Ya kembali ke luar ke Jawa.
ke luar negeri saja dulu saya nawaitunya untuk kembali ke Jawa ya pulang ke Indonesia, saya bilang gitu. Alhamdulillah saya banyak terharu, apalagi sambutannya Nanda Siska. Ya Allah, ya memang saya ini dari Gontor 10 tahun. Sabta jiwa pondok itu dulu panca jiwa, ikhlas, mandiri, sederhana, ukhuwah Islamiyah, kebebasan. Saya yang dua ini dikritik oleh orang, Pak Kiai ini kok apa namanya yang ke-45 itu ukhuwah, nggak ngerti tadi diceritain. Itu jujur aja ceritanya, mumpung anaknya sekarang ada. Ini peristiwanya, asbabul wurudnya ada, sebabnya ada. Kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Nah kalau ini karena sebabnya Siap mana Siap? Oh iya Siap, Siap kecil gitu dulu. Mana bapaknya Siap? Oh iya, Siap kecil, nangis di saung sebelah sana. Pak Kiai, anak saya pengen keluar aja Pak Kiai. Loh kenapa? Karena diinjak-injak oleh kawannya. Masya Allah, diinjak-injak. Siapa yang injak-injak? Ada Haris panggil, saya anak baru nggak ngerti. Haris gede gitu sama ibunya. Ngaku kamu anak baru, sampai saya tempeleng saat itu. Tempeleng ya Haris ya. Nah, kamu mau injak-injak? Enggak Pak Kiai, saya hanya berdiri di kamar, satu kamar saya gini-gini kok. Siapa aja yang salah, gak percaya. Itu dua orang, padahal sama-sama daerah mana itu namanya? Anjatan, Cilandak, sama-sama Cilandaknya. Siap, saya pernah ke rumahnya, ke Haris juga pernah ke rumahnya. Oh, ya agak dekat lah artinya. Nah dari itu saya terpikir, kalau begitu ukhuwah Islamiyah nggak ngerti, ukhuwah Islamiyah nggak ngerti, saya rubah. Ikhlas, mandiri, sederhana, saling menyayangi dan menghargai, kemudian moderat. Saya tidak mau mendidik orang ekstrim. Orang itu kalau pikirannya, bacaannya luas, dia akan moderat. Tapi kalau orang itu hanya satu pandangan, hanya satu bacaan, dia ada ekstrim. Kita harus apa namanya, yang moderat. Oh ini begini, ini begini. Sebenarnya maaf, saya ini orang NU. NU itu ngajari moderat. NU itu tanda-tandanya adalah bukan bumi, bintang 9. Nabi Muhammad, Khulafa Rasyidin yang 4 itu, 5 di atas, bawah Madzhabul Arba'ah. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu udah luar biasa. Mau apa namanya madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, terserah. Itu jiwa pondok. Tapi maaf, kadang-kadang kalau kita ini orang NU yang dibaca satu kitab, karena satu kitab merasa kitab itu yang paling benar. Padahal orang Kiai Hasyim Asy'ari sudah mendasarkan boleh 4. Maka dulu saya ketika awal datang ke Indonesia, ada Pak Imron Rosadi SH dari Indramayu, dia ngobrol sama saya, orang NU itu nggak ngerti dasar NU katanya. Ada apa Pak? Kalau kita selain madhab Syafi'i dikatakan Muhammadiyah katanya. Itu ingat saya Pak Imron Rosadi, orang dari Indramayu dia, SH, sarjana hukum. Subhanallah. Maka kita harus luas, moderat. Mau usolli fardhu subhi, monggo. Mau Allahu Akbar langsung, monggo. Mau sholatnya pakai sedekap, Allahu Akbar, monggo. Mau Allahu Akbar gini ya boleh aja, kayak di Mekah.
Mudah-mudahan bapak-bapak bisa pergi ke Mekah semuanya, amin. Di Mekah itu kalau orang sholat macam-macam. Tapi di sini pernah ada santri, lah kok Allahu Akbar. Ponakan saya sendiri namanya Nopal, bukan Nopal itu, bukan. Mungkin kamu lihat dulu Irsyad Nopal tuh, ponakan. Oh, gaya apa saya di Mekah nggak pernah lihat gitu. Tapi ya nggak apa-apa, terus saya kata sudahlah, nanti kalau kamu kayak gitu, kamu santri Darussalam, disangka saya yang mengajarkan. Tidak, saya nggak, biasa aja, Allahu Akbar. Yang sedekap di Mekah itu kalau sudah tahiyatul barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang kita Ahlussunnah. Tapi kalau orang Syiah, assalamualaikum warahmatullahi, ini dengkulnya blak-blak, nggak ada mengo-mengo, nggak ada. Ya mereka orang Islam. Maka saya ajari moderat. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan menyalahkan orang lain. Asal ada pedomannya, asal ada patokannya. Maka putra bapak saya ajari masail fiqhiyah dari beberapa kitab. Oh, pendapat ini gini, pendapat ini begini, tentang tarawih. Oh, Fathul Bari begini, Bukhari begini, ini begini, tinggal pilih. Tapi jangan pilih yang gampang, pilih yang baik. Maka sebentar lagi Ramadan mau tarawih, Imam Syafi'i 20-23 kayak di Mekah. Alhamdulillah, jangan beda-beda. Kalau 4 bagaimana? Boleh 4 rakaat. Tapi ingat, dalam Bukhari itu babut tarawih, Bukhari itu ingat saya, juz 3 ingat saya itu, Sholatul Tarawih judulnya. Kaifa kanat sholatul Rasulillah, bagaimana sholatnya Rasulullah? Aisyah ditanya. Arba'an la tas'aluhunna an husnihinna wa tulihinna, tapi bacaannya hebat, panjangnya juga hebat. 4 rakaat. Jadi bacaannya lapang, bacaannya hebat, melebihi dari 20 rakaat. Kalau sini kan 20 rakaat, satu surat kulhu, satu surat kulhu, satu surat kulhu. Bahkan di Blitar itu ada tarawih itu 6 rakaat selesai, 6 menit selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di sini Kiai Mohdar ada ndak yang cepat gitu? Ada juga? Enggak ada. Ya paling tidak setengah jam dah gitu. Monggo kalau ada tarawih 4, jangan dicela. Sebab kalau bacaannya panjang-panjang nggak ada masalah, apalagi tengah malam. Maka anak-anakku, saya bangga dengan kalian. Syukurlah, bersyukur 6 tahun nggak terasa. Alhamdulillah, bisanya katanya baru minta uang saja. Alhamdulillah di pondok ini anak-anakku telah berlatih mendapat pengalaman yang berharga untuk masa depan. Ilmu agama, umum, Inggris dan lain sebagainya. Berlatih hidup sederhana. Maka dengan hidup sederhana, kata Kiai Zarkasi, anak-anakku kalau kamu hidup sederhana, biasanya tahu tempe, kemudian kamu nanti mendapatkan makanan, lauknya ada sate, ada rendang, ada ayam goreng, ada ayam bakar, ikan bakar, insya Allah nggak nolak. Tapi kalau biasanya mewah, kemudian makanan nggak ada, nasi adanya hanya garam, mati saya. Kemudian mandi biasanya enak, kemudian mandinya nggak enak, mati saya. Sabunnya sabun kame, sabun lek, nggak ada sabun, batu, mati saya. Sehari mungkin 50 kali mati.
Tapi anak-anak ini insya Allah hidup di mana aja insya Allah bisa. Termasuk saya dilatih hidup sederhana. Nggak ada yang bikin teh, bikin sendiri. Mama nggak ada yang ngeliwat sendiri. Apalagi nyambel. Maaf anak-anakku, janjinya saya akan ngajari nasi goreng belum pernah. Insya Allah lain kali nanti saya ajari. Kelas-kelas yang dulu selalu saya ajari ngeliwat bersama, nasi goreng bersama, saya ajak makan bersama, kebersamaan. Mungkin nanti kalau kamu lihat di pesantren yang lain, kebersamaan nggak ada. Kebersamaan kerja bakti, kebersamaan makan, kebersamaan ngaji, selalu saya ajak bersama. Alhamdulillah. Maka di sini santriwan santriwati itu dengan kiai bunyai, ya alhamdulillah terkesan. Bahkan sampai di luar pun juga demikian rupa. Berlatih organisasi, berlatih pidato, praktek mengajar. Alhamdulillah calon santri baru juga sudah ada. Kemudian ini khaflatul takhrij atau pelepasan. Kalau dulu khaflatul wada, saya rubah jangan wada. Wada itu perpisahan. Berarti kalau sudah pisah ya sudah, enggak kenal pondok lagi, enggak. Ini alumni masih senang dengan pondok. Masih ada yang datang pondok. Tadi pagi dari jauh-jauh udah telepon saya. Ini alumni ada enggak? Coba angkat tangan, mana alumni? Belakang. Ini banyak alumni. Alhamdulillah. Yang banin enggak ada yang banin? Ada enggak banin? Kemarin saya lihat, walau di belakang. Ya, alhamdulillah. Ya. Pagi ada yang telepon dari luar, alhamdulillah, ya, memang ada acara, saya katakan gitu. Kaitan dengan pondok Darussalam ini masih ada. Memang kehidupan demikian rupa. Saya katakan hidup ini memang terus terjalin, dan pengakuan orang di Darussalam ini kawan itu erat dengan keluarga kiai, dengan kiai, alhamdulillah. Maka saya nggak boleh di sini ada kekerasan. Anak-anakku yang saya hargai, saya cintai, pertemuan ini sangat mengharukan serta terkesan yang mendalam. Tadi nggak sengaja Pak Haji Masud suruh menyambut, alhamdulillah kesannya baik, kesannya mondok di sini adalah pas, dididik dengan ilmu umum, ilmu agama. Dalam keterharuan ini harus menyampaikan khutbatul wada atau khaflatul takhrij yang isinya nasihat, pesan, harapan, doa. Termasuk harapan saya mudah-mudahan kalian belajar terus dan sukses jadi sarjana. Amin. Anak kita baru beberapa tahun yang lalu tamat sini, meneruskan di Yayen, sekarang diangkat oleh pemerintah jadi hakim, tapi jauh sana di mana namanya Riau. Masya Allah. Iya, saya jangan ada salah tanggapan. Ini kadang-kadang alumni, maaf saya katakan ini, jangan salah tanggapan. Nanti kalau saya ngabdi dijodohkan, enggak akan jodohin saya. Ini Ustadz Roni, ayo, apa saya jodohin? Enggak, dia minta kawin. Iya. Jadi berapa banyak, jangan salah kesan. Nanti kalau saya ngabdi dijodohin, salah kamu. Nah ini salah, harus saya luruskan di hadapan umum. Berapa yang saya kawinkan itu, orang pada maunya saya jodohin. Begitu dia mau kawin, saya carikan. Cocok, saya yang ngawinin Ustaz Roni. 200 lebih ya saat itu ya. Sampai bapak ibunya pada nangis, saya punya anak, Pak Kiai yang ngawinin. Tidak apa-apa, Allah pasti ganti rezeki, gitu aja saya. Saya enggak jodohin, enggak. Tapi kalau umpama dia mau, ini mau, apa salahnya dijembatani?
Ketika Aid sekarang jadi hakim di Riau, saya nggak jodohin. Istrinya itu siapa namanya? Riri ada enggak Riri? Nah itu Riri ada. Saya nggak jodohin deh. Apa saya jodohin? Bahkan kalau kamu pacaran di pondok saya usir. Saya keras. Tapi kalau kamu senang pada orang, saya kasih perantara. Saat itu Aid datang ke rumah. Sebelumnya telepon Pak Kiai Sabtu ini gini-gini. Jangan, saya di Madiun. Seminggu berikutnya saya ada. Datang sama bapak ibunya. Begitu datang sama bapak ibunya, udah agak zuhur, udah itu makan dulu. Baru ke rumahnya Riri di Sumur Adem sana. Mau ngelamar, iya deh, iya ngelamar. Selesai, baru saya tanya kepada bapaknya, saya nggak mau yang haram. Saya tidak mau yang haram. Ini tadi lamaran sudah diterima. Itu Riri ada itu. Kalau nggak tanya, kalau saya nggak mau bohong saya. Bagaimana bapaknya? Kalau saya akad nikah sekalian, biar nanti kalau telepon atau silaturahmi atau boncengan yang sudah halal, jangan kiai nanggung dosanya. Bingung bapaknya. Tanya ibunya gimana? Gimana Bu? Iya, nah, iya saya tuh. Ya udah, ayo sini. Ada Pak Haji Sanusi, ada ini, ada paman-paman dan sebagainya. Ayo duduk sini. Ayo kawinin sekalian. Wah nggak biasa Pak Kiai. Saya yang biasa. Akhirnya sini, saya ngawinin udah biasa. Udah bapaknya limpahkan kepada saya. Saya tuntuni Pak Kiai Masyuri. Saya serahkan, saya minta dikawinkan sama calonnya Riri. Iya dah, saya terima. Sini Riri, Aid, angkah tuka wazawaz tuka. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Iya udah, selesai. Jadi sayanya merantarai saja. Padahal ketika di rumah saya, ketika di jalan nggak ada gambaran mau akad nikah. Tanya itu Riri itu. Kapan nanti akad nikah resminya? Ayo. Bingung ya? Sekarang? Oh setelah lebaran? Alhamdulillah. Saya enggak jodoh. Daripada yang haram. Akhirnya saya kawinkan. Bapaknya bengong. Loh, bapaknya si Aid bengong. Saya enggak mau yang haram. Yang halal saya mau. Subhanallah. Yang untung ya dia bergaul, telepon udah halal. Jadi kalau gitu insya Allah ada manfaatnya. Ingat alumni, saya tidak jodohin. Ini jangan kesan, ayo kita ngabdi terus kita dijodohin. Jangan salah kesan. Maka perlu saya luruskan. Kalau kamu mau ngabdi di pondok yang sudah sarjana mau ngajar lagi di sini, ahlan wa sahlan, monggo silakan. Kalau ketemu di sini ada jodohnya, monggo. Banyak orang kadang-kadang Pak Kiai, tolong saya carikan mantu yang hafal Quran. Nah ini yang berat saya. Tolong carikan mantu yang hafal. Hei, Banat, dengarin. Berapa banyak orang yang cari menantu yang hafal Quran, bukan yang cantik, bukan. Maka maaf ya, ini anak kelas 6 kalau yang hafal Quran, jangan nawaitunya cari jodoh. Nawaitunya cari jodoh, salah. Nawaitunya saya pengen ngapal Hari Minggu kemarin, Senin kemarin, ada anak kita yang sudah hafal di Kiai Khalil itu, mana namanya itu, Parung, udah hafal. Kalau Badriyah, produksi apa Badriyah itu? 2 tahun yang lalu sudah 19 juz. Bahkan saya dengar informasi mau dikirim ke Maroko. Bayangkan Quran mau dikirim ke Maroko. Quran itu hebat. Kiai Yusuf Mansur, saya kan tanggal 10 di Bandung, enggak ada. Oh tanggal 5 Pak Kiai,
berangkat ke Turki, Rusia, terus ke Amerika. Quran. Maka kamu jangan meremehkan. Kamu ngejar dunia malah nggak dapat, ngejar akhirat, ngejar Allah malah dapat. Ya Quran juga di sana buka tahfidz. Dan saya insya Allah nanti di Kertawinangun situ juga akan buka tahfidz juga, amin. Doain Allah memberi saya 100 miliar atau lebih, amin. Ini doanya orang banyak nanti kan ada. Nyatanya kemarin juga begitu, ada tamu. Saya ajak keliling. Ini kamar mandinya 20 tempat. Tapi maaf, belum boleh saya pakai. Saya bilang ke santri, kamar mandinya bagus, airnya bagus, tapi belum boleh saya pakai. Kenapa Pak Kiai? Belum ada pintunya. Jadi kalau nggak ada pintunya kan nggak enak. Saya keliling dengan tamu. Rupanya pintunya sekarang itu punya yang bikin plat itu ya. Apa? Plat. Tamunya tergerak hatinya. Pak Kiai, berapa ongkos pintunya ini Pak Kiai? Aduh, tanya punyai sana. Saya nggak tahu. Hampir 3 juta lah. Punyai saya aja yang bayar. Subhanallah. Allah itu kalau menggerakkan hambanya nggak kurang jalan. Maka saya nggak takut rezeki Allah di sini katakanlah sudah dijual dan sebagainya, udah tenang aja. Allah sudah ganti yang lebih baik di sana. Amin. Adapun nanti di sana yang banin atau yang banat saya belum tahu. Banin atau banat? Banat atau banin? Banat. Ya udah. Yang laki atau perempuan, yang perempuan. Enak di sana, alhamdulillah. Pokoknya ya semuanya nanti akan merasakan, tapi tempatnya belum cukup. Satu. Yang kedua, amal jariah orang dulu kan banyak di sini. Pak Haji Sanusi aja. Duh Pak Kiai dulu saya yang beri kusen-kusen kan saya. 12 tahun, 13 tahun yang lalu saya baru jual tanah Pak Kiai. Setengah bau, entah sebau gitu. Harga kusen-kusen saat itu Pak Kiai membayar minggu depan aja ya. Saya bawa uang Pak Haji Sanusi itu. 36 juta pada saat itu. Ya mungkin sekarang bisa lebih ratus juta kusen-kusen bangunan bawah itu. Allah Maha Kaya, nggak usah khawatir rezeki Allah. Saya pedoman saya sudah nggak usah khawatir. Allah Maha Kaya. Yang kita harapkan, yang sudah janji, tinggal janji. Waduh, iya, udah pakai enggak datang, ya saya enggak berani. Itu namanya janji-janji, tinggal janji, enggak apa-apa lah. Anak-anakku, benar-benar kamu berharga. Berapa banyak teman seangkatan kamu dulu kelas 1, sekarang tinggal 19 atau 18? 19? 17? Ya alhamdulillah. Jadi seandainya tebu itu digiling, sampahnya keluar, ya udah tinggal gulanya. Alhamdulillah. Ada yang akliyahnya enggak kuat, ada yang karena terganggu yang lain, ada yang karena ekonomi, ada yang karena suasana keluarga rumah tangga. Ya bermacam, kita doain. Saya tidak membenci, mudah-mudahan alumni yang tamat atau enggak tamat Allah beri keberkahan dalam hidupnya. Amin. Khususnya anak-anakku alumni yang sudah sarjana, saya doakan mudah-mudahan enggak menjomblo saja ketemu dengan jodohnya. Amin. Apa? Dapat kerja? Oh iya, nanti enggak dapat kerja, ngelontang-lantung gimana? Kami menghargai anak-anakku sampai terbatas. Tapi kami lebih menghargai, ikut dan bersyukur sampainya anak-anakku ke batas yang direncanakan 5-6 tahun. Bagaimana wujudnya? Yang ada kamu sekarang ini betul-betul berharga.
hargailah dirimu. Saya menghargai, tapi hargailah dirimu. Jangan minta dihargai. Wah, saya kok bisa saja tidak dihargai. Jangan. Kalau seandainya pemerintah mengangkat sebagai pegawai negeri, alhamdulillah. Seandainya belum, usaha apa aja. Kata Imam Ghazali, tis'atu asyaril arzak fir rizki at-tijarah. 90% rezeki itu kalau berdagang. Maka anak-anakku yang berdagang jauh lebih ekonominya daripada yang pegawai. Bukan meniadakan pegawai, tidak. Enggak jadi pegawai, enggak jadi pedagang aja rezeki Allah kasih. Ini buktinya Kiai Modar. Putranya berapa Kiai? 6. Ada yang S2 ya? Nah, ada yang S2. Ini saya cerita biar ibu-ibu jangan otak saja. Ini Kiai Modar tiap minggu ngaji dengan saya. Kawannya itu punyanya 2. Kenapa kamu punya anak 2? Nanti siapa yang ngasih makan? Katanya gitu ya. Kamu menganggap yang ngasih makan kamu. Anak saya 6, ada yang S2, saya enggak pegawai. Insya Allah rezekinya ada saja. Maka jangan takut rezeki Allah. Apa saja. Seandainya tidak sebesar itu ditekuni, disyukuri. Ini pun ada Kiai Modar yang selalu diskusi dengan saya. Rezeki Allah itu, apalagi beliau ini maaf, tiap sebulan sekali khatam dulu. Bahkan ditingkatkan lagi 6 hari khatam. Ya Kiai, sekarang berapa hari? 4? Berapa? Oh, sebulan 3 kali, 10 hari. Sebulan 3 kali. Santri, sebulan berapa juz? Jujur, ayo jujur. Nopang 10 maunya. Ibu-ibu sebulan berapa juz? Hanya 1 lembar. Jangan pumpung Ramadan. Kalau kita membaca Quran, Allah akan menurunkan keberkahannya, akan rezekinya kepada kita semuanya. Amin. Maka santri nanti Ramadan diantaranya ngapal muqarrar. Di samping ngaji kitab Riyadhus Shalihin dengan saya. Kalau Kiai tetap biasa aja. Riyadhus Shalihin. Jadi ya katanya mondok nggak ada kitab kuningnya. Banyak sini kitab kuningnya. Nasaihul Ibab kuning. Ya kertasnya kuning memang. Terus apa lagi? Safina kuning. Fathul Qarib kuning. Orang kadang-kadang mengecilkan kita, ya biar nggak tahu sini. Maka anak-anak kita alhamdulillah nggak terasa. Memang saya bukan kayak pesantren yang ngapal alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi Allah khaira maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustamsikina arafa. Dulu memang pernah ngapal saya 70 bait, hilang sekarang. Tapi orang memahami bahasa Arab harus hafal alfiyah? Tidak. Nyatanya anak-anak juga ngerti bahasa Arab. Kitab saya gitu banyaknya, saya nggak pernah ngapal alfiyah, saya bisa. Tapi ditanamkan oleh orang-orang pondokan kadang-kadang, kalau nggak hafal alfiyah nggak akan ngerti bahasa Arab. Tidak. Orang Arab sana alfiyah malah nggak ngerti. Yang ngomong bahasa Arab. Jangan satu teori saja dipaksakan, tidak. Orang Arab itu hafal alfiyah itu hebat. Orang kita hafal itu aja. Ya Rabbi bil Mustafa itu luar biasa, hebat, itu sastra tinggi. Jadi burdah itu sastra tinggi itu. Di sini juga dikaji burdah, tapi ngerti artinya.
amin tadzakurini jiranim bidhi sanami matatatam an mim muklatim bitami am habbatir rihu. Itu burda itu luar biasa. Itu makanya bahasa arti ke Jakarta itu tidak mesti harus ke sana. Ke sana juga bisa. Ke Surabaya itu tidak mesti harus ke sana juga bisa. Loh, ke Surabaya kok ke sana gimana? Iya ke sana. Naik pesawat terbang lalu ke timur. Sampai atau enggak sampai? Nah iya, bisa bahasa Arab itu tidak mesti harus ngapal alfiyah. Ngapal alfiyah bagus, tapi yang enggak ngapal mereka juga bisa juga. Nah inilah saya ajak berpikir longgar. Jadi jangan kita mesti harus hafal alfiyah. Tidak, hafal alfiyah ya bagus. Yang tidak mesti harus hafal alfiyah ya bisa saja. Nah, ijazah yang kamu terima sekarang surat berharga, memang saya sudah nanda tangani. Bahkan untuk masuk perguruan tinggi sudah berapa banyak yang saya tanda tangani. Bahwa saya usahakan tamat tahun ini yang belum ngabdi Nopal sama Syihab sudah ijazah dikeluarkan. Siapa tahu lulus ke Madinah atau ke Libanon atau kemana, biar tahu sana, biar Mesir dan sebagainya, enggak apa-apa. Ngabdi dulu juga enggak apa-apa. Maka kamu sudah tamat dapat ijazah SMA, syukur. Banyak orang yang tidak mempunyai ijazah tapi dia hebat. Hamka itu ijazahnya enggak perguruan tinggi, hanya SMA saja, tapi dia tulisannya banyak, pidatonya bagus. Jadi kamu jangan mabuk dengan ijazah kamu. Tidak, kamu di sini hanya saya kasih kunci, saya kasih baterai. Kuncinya kamu buka kitab-kitab itu. Punya kunci nggak mau buka perpustakaan nggak ada artinya. Apalagi dikatakan tadi merasa hebat. Mak, saya kan sekolah, bapak nggak makan bangku sekolah sih. Bapaknya nggak makan bangku sekolah. Jangan, apapun juga saya tanamkan. Orang tuanya itu apapun juga mendidik kamu, membiayai kamu. Kamu harus taat kepada bapaknya, khususnya ibunya. Nggak usah jauh-jauh minta doa kepada sana, ibumu. Saya pernah bilang gitu enggak? Pernah atau enggak pernah? Nah iya, maka kalau kamu berani sama ibumu, apalagi yang tamat-tamat berani sama ibunya, bukan saya yang melaknati, Allah nanti yang akan. Wabil walidaini ihsana. Ibumu. Ini selalu saya didik setiap saat. Mana ada kesempatan taat kepada bapak ibumu. Apapun juga. Ini pondok sudah mengajarkan ilmu kepada kamu, akhlak kepada kamu. Tinggal kamu melaksanakan. Saya sudah sekian tahun berbuat. Tinggal tugas-tugas kamu untuk mengajak kepada rakyat sekitar kamu untuk berbuat baik. Dan jangan mencela kawannya atau tetangganya yang kira-kira dia ini subhanallah akhlaknya kurang baik. Biarin, tunjukkan akhlak kamu yang baik. Tunjukkan akhlak kamu yang baik. Jangan mencela orang. Jangan mencela orang. Maaf, saya ini banyak cerita dari bapak-bapak, ibu-ibu Indramayu. Pergaulan bebas itu luar biasa. Anak putri Safi, Seva, siapa namanya itu? Mana? Ada enggak? Mana Safa? Safa itu? Bukan Safa itu. Siapa itu orang Lelea ya? Orang mana? Lo Sarang. Maaf Pak, saya ceritain. Suatu saat bapaknya Safa itu kesini, masuk Wisma ngobrol dengan saya.
Ya Allah Pak Kiai, pergaulan di luar biasa Pak Kiai. Kenapa? Saya ini kan malam-malam beli mie gitu, ada ibu-ibu bawa cucu. Nah ini bapaknya mana? Bapaknya nggak ada. Loh kemana? Ya dia belum kerja. Jadi anak saya perempuan SMA kelas 3 main-main, mungkin lihat film porno kali dengan anak SMP kelas 2, laki-laki kelas 2, anak saya SMA kelas 3 main-main, jadi main-main jadi apa? Jadi apa? Jadi anak. Pergaulan bebas luar biasa. Maka hati-hati Bu. Selama ini di pondok sudah saya kekang, hati-hati kamu pergaulan. Maka kalau di luar kayak gitu kamu jangan mencela mereka. Ya udahlah. Pokoknya saya harus berbuat baik. Di luar tuh pergaulan bebas, nonton film HP-an, Masya Allah. Orang sekarang gila-gilaan dengan HP. Sampai anak setahun 2 tahun udah tahu, ya Allah. Cucu saya sendiri itu. Ya Allah. Udah tenang di HP. Maka bisa di sini nahan HP itu bagus. Nanti kelas 6 minta dibelikan HP bapaknya ibunya ya. Jangan maksa tapi. Pak belikan yang baik Pak. Itu yang kayak Pak Kiai itu katanya baik, ya udahlah, jadul nggak apa-apalah. Zaman dulu pokoknya bisa dipakai. Saya lihat di mana-mana begini. Saya kemarin di Bandung juga begitu. Deretan saya toko segini, ya Allah, saya sekali-kali lah, tidak apa-apa, tidak terus-menerus. Ini sebelum tidur, HP-an. Bangun tidur, HP-an. Sebelum sholat, HP-an. Sebelum sarapan, HP-an. Setelah sarapan, HP-an. Udah, tahan. Itu alat tinggal kita. Bahkan maaf ada informasi di satu lembaga pendidikan, nggak usah saya sebut namanya, anak-anak di kamar melihat film porno. Subhanallah. Jangan, di sini nggak boleh membawa HP, nggak boleh pacaran, nggak boleh ngerokok. Tadi ada Pak polisi di sini, HP ngerokok nggak boleh. Maka saya didik, insya Allah selamatlah. Selama 6 tahun paling tidak. Yang nakal-nakal sedikit, tolong nakal di rumah boleh, di sini jangan diteruskan. Kadang-kadang saya menghadapi yang demikian rupa, aduh gimana caranya? Subhanallah. Maka anak-anakku bergeraklah, tumbuhlah, berkembanglah. Jangan diem saja. Hidup ini jangan diem saja. Dr. Ari Ginanjar mengatakan 10% kesuksesan orang itu dari yang 90% dari apa? Emosional dan spiritual. Kalau mengandalkan intelek aja, wah kayaknya ini nggak percaya, susah. Nanti dia akan gantung diri, dia akan frustrasi. Harus ada spiritual, emosional. Spiritual itu ya sholat 5 waktu, ya sholat tahajud, ya sholat duha, baca Quran, wiridan kita kepada Allah. Anak-anak saya ajari, di sini yang wajib tahajud malam Jumat. Kelas-kelas yang lain masih ada atau enggak ada? Malam Minggu kelas berapa? Kelas 6. Malam Senin? Malam Selasa? Malam Rebo? Malam Kamis? Malam Jumat? Semua. Nah, ini anak-anak wajib.
Saya suruh doain bapak ibunya panjang umur, sehat, banyak rezekinya, amin. Maka maaf bapak-bapak, kadang-kadang Anda pengakuan karena doa anak lah Allah akan memudahkan rezeki. Enggak usah khawatir. Waduh, biayai sudah bulan lagi. Aduh, sudah awal. Dan tolong kalau bayar itu biar kami enggak keteteran. Kami gaji guru tanggal berapa Pak Sidik? 25. Di tempat lain saya dengar ada kadang gaji guru itu bukan tanggal 25. Tanggal berapa Pak Sidik? 35. Tanggal 35 apa ada? Ini Pak Sidik ini yang ngomong. Pak Kiai, kami di tempat lain tanggal 35. Duh, tanggal 35 gimana? Ya enggak ada. Ya subhanallah. Di sini tanggal 25. Maka tolong tanggal 10 lah. Saya kadang-kadang gimana ya, mudah-mudahan Allah ngasih rezeki saya. Itu bagian apa itu nanti dapurnya enggak bayar 2 bulan 3 bulan, loh gimana? Subhanallah. Saya kadang-kadang bilang kepada anak, sepeda motor kalau enggak diisi bensin jalan atau enggak jalan? Ya makanya yang bayar. Dan maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta ridhonya. Ada beberapa yang saya kasih rekomendasi untuk meneruskan sekalipun dia saya kasih kemudahan. Biar orang dulu saya pernah 17 orang, sekarang tinggal 7 entah 5 entah berapa begitu. Ada. Saya pernah jadi orang nggak punya, saya dikasih kemudahan oleh orang, kasih kemudahan oleh pondok. Apa salahnya kalau saya juga ngasih kemudahan? Maka saya minta ridhonya. Yang punya duit, tolong deh jangan pura-pura ngaku nggak punya duit. Bapak-bapak, ibu-ibu punya duit enggak? Punya enggak? Kalau Pak Kiai maaf saya nggak punya, lalu malaikat kanan kirinya amin, nggak punya terus gimana? Maka saya tanamkan, kalau nggak punya beton, kami cover. Anda wali santri, ya udah kamu jangan pindah. Anaknya nggak mau pindah, terus mondok di sini. Saya ini masih punya hati nurani. Orang mau belajar, kalau nggak kuat, ya kita bantu. Tapi jangan ngelendeh. Jangan ngelendeh itu apa ya? Jangan apa ngelendeh itu? Semua bebankan kepada pondok, ya jangan. Yang kuat ayolah bantu disiplin. Apalagi harga-harga naik. Umpama katanya itu ditambah, ya saya lebih senang untuk membantu orang-orang yang enggak punya. Yang enggak punya pun juga Pak Kiai, kalau saya punya juga akan saya tepati. Iya ya, saya doain mudah-mudahan. Subhanallah, bergerak kamu. Jangan diem saja. Orang itu jangan kayak batu, harus bergerak, tumbuh. Tanda hidup itu adalah bergerak, tumbuh, berkembang. Tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang, dinamakan mati. Maka manusia jangan pasif, statis, nonton aja, mabni, jangan. Cara tumbuh dan berkembang adalah apa? Ya bergaul, menjadi guru, bergerak, tanya-tanya bagaimana caranya supaya hidup gimana. Asal mau, insya Allah akan berkembang. Indonesia ini kaya raya, bergeraklah, tanyalah. Saya sering kalau kemana-mana ngambil pelajaran supaya rezeki kita, rezeki pondok itu banyak gimana. Saya pengen buka apa namanya kayak mat itu, DM mat. Ada murid saya Kiai Mughni itu maju. Udah Pak Kiai, nanti kalau dari kami aja DM itu artinya Darul Mughni mat. Semua belanja di anak-anak belanja situ. Sampai di pesantrennya itu enggak ada yang nyimpan duit, hanya pakai finger, apa namanya ini? Jari keluar mau ngambil 50.000, 10.000. Hebat, maju dia. Sampai beli bis sendiri.
itu mulainya berdirinya tahun 1999, saya 2001. Tapi dia maju. Kenapa? Ya dia berusaha. Maka saya kadang-kadang tanya, kenapa ya kita kok sulit cari murid, kita sulit maju. Ya udahlah kita ridho aja lah. Memang tanahnya kalau Dr. Fadolan dari Semarang yang kesini, saya begitu cerita kita sulit maju. Oh kawan Pak Kiai itu santrinya 5.000 di ini. Adik kelasnya, saya nggak tega Pak Kiai hanya 200. Kira-kira menurut Pak Fadolan kenapa? Banyak yang melilii tanah ini. Ngerti melilii? Melototin. Mau nagih hutang. Subhanallah. Jadi saya ya ridho aja lah. Maka kita kalau nanti pindah ke sana, mudah-mudahan Allah ngasih rezeki, mudah-mudahan cepat berkembang. Amin. Program sih banyak, tapi tidak lepas daripada persoalan yang ada sekarang. Subhanallah. Maka anak-anakku cintainlah ilmu, apalagi ilmu ilahi, ilmu agama. Kamu kalau ngerti agama, kamu enggak akan keteteran. Insya Allah kamu akan jadi orang manfaat di mana saja. Tadi jiwa pondok sudah disebutkan bahwa kamu ikhlas, mandiri, sederhana, saling menyayangi, menghormati, kemudian moderat dalam berpikir, jujur, disiplin. Itu terapkan di rumah. Tolong ibadahmu setelah sampai rumah jangan nonton TV aja, jangan. Tolong setiap saat harus ibadah. Bantu bapak ibunya, jangan baluh bahasa Jawanya, enggak mau saya di pondok ini enak ini, jangan. Kamu harus membantu orang tuanya, sampai berdagang bantu orang tuanya. Insya Allah kamu akan tahu, oh ini harga ini sekian, harga ini sekian, harga ini sekian. Kamu akan mengerti. Bahkan orang tuanya kerja apa aja diikuti. Ada dulu wali santri, ya kepada anaknya nggak begitu percaya sih, anaknya nggak selesai sekolah. Saya, waduh dia susah diharapkan Pak Kiai katanya. Ngeluh. Orang tuanya dulu sulit. Sekarang sawahnya lebih 60 hektar untuk tanah itu, untuk ikan itu itu? Empang. Hebat dia, kaya sekarang. Alhamdulillah. Tidak ada orang kaya itu dari kaya itu dari susah dulu baru akhirnya menjadi gampang. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Semuanya kita akan mengalami ujian sendiri-sendiri. Anak-anakku, Bapak wali santri, Bu wali santri, mungkin inilah yang saya sampaikan. Sudah jam 12. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya mendidik semampunya hanya begini aja. Dan saya minta maaf kalau anaknya kadang-kadang saya jewer. Anaknya kadang-kadang saya marahi. Bukan apa? Untuk pendidikan mereka. Jangan sampai anak itu enggak tahu diri. Kamu harus tahu diri. Jangan seenaknya sendiri. Tapi insya Allah anak bapak jadi imam sholat bisa, imam tahlil bisa, imam taraweh bisa, adzan bisa. Mungkin di tempat lain mungkin susah. Sampai perempuan yang kemarin di Darul Quran, ayo itu sebelum sholat itu doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perempuan enggak apa-apa, ayo. Ya berani, bisa akhirnya. Saya kadang-kadang setelah kuliah maghrib sama isya, siapa yang jadi imam? Jangan kelas 6 aja, kelas 6, kelas 5, kelas 3, kelas 4. Kelas 2 pernah ada belum?
Belum ada. Kelas 3 ada. Bahkan kadang wali santri, Mbak Kiai, kalau anak saya puasa bagaimana supaya bisa kuliah subuh di masjidnya atau kuliah tarawih, kultum dia. Iya bagus. Maka program puasa ini anak-anak dan sebagian guru yang di sini wajib membaca kitab Riyadhus Shalihin. Itu hadis muktabar seluruh dunia. Mungkin enggak kitab-kitab itu gini ini. Enggak, ini hadis. Ya, mungkin kalau dulu Bidayatul Mustahid. Sekarang saya ganti dengan sebagian saja Masailul Fiqhiyah. Nanti kitab Riyadhus Shalihin insyaallah kita mulai Ramadan pertama entah Ramadan kedua. Ramadan pertama itu biasanya masih libur biasanya. Tapi ini enggak usah libur lah, langsung aja ya. Libur atau enggak libur? Libur atau enggak libur? Enggak libur atau enggak? Ya Allah mintanya libur Ramadan. Ya udah, minta maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya lepaskan. Kalau 6 tahun yang lalu diserahkan saya, sekarang saya kembalikan. Insya Allah mudah-mudahan jauh lebih baik. Saya minta maaf, minta doa juga. Mudah-mudahan pembangunan di Al-Qur'ani ini Ma'had Darussalam Al-Islami. Ma'had Darussalam Pondok Pesantren Darussalam Al-Islami. Kalau di sana Ma'had Darussalam Al-Qur'ani. Sebab kalau saya katakan Darul Quran disangka diberi oleh Yusuf Mansur. Kemarin tamu ada, loh kayak Yusuf Mansur kan ke sini. Sudah nyumbang belum? Belum, saya itu orang malu. Saya itu kalau minta malu. Tapi kalau diberi gak pernah nolak saya. Padahal bapak-bapak yang kaya-kaya itu kalau saya mintai pantes, tapi saya malu. Saya itu memang diciptakan kok malu ya saya. Padahal pantas saja untuk minta, tapi kalau diberi saya nggak pernah nolak. Makanya bapak-bapak ibu doain paling tidak mudah-mudahan pembangunannya di Darussalam Al-Qur'ani Allah segera menyelesaikannya. Amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi saya 100 miliar atau lebih ya Allah untuk membangun dan membangunkan Darussalam Al-Qur'ani ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lalu yang di sini bagaimana? Nanti Pak Kiai, urusan nanti sudah kita oleh pengadilan sudah dikalahkan, tapi kita masih naik banding. Ya terserah kepada Allah. Saya selalu minta berikanlah yang terbaik. Allahumma inni as'alukal khaira kullahu ajli wa ajli ma'alimtu minhu ma lam a'lam. Minta yang terbaik, yang saya tahu dan saya enggak tahu. Berlindung kepada yang terjelek, yang jelek, yang tahu dan enggak tahu. Ini aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah beri umur panjang, sehat lahir batin, rezeki yang berkah berlimpah ruah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang masih hidup atau sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ngampuni mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang putranya masih di sini diberkahi oleh Allah, dimudahkan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya doain Kiai Muhdhar, tolong jangan pulang dulu, disiapin makan oleh Bunyai di sana. Anak-anak menyiapin makanan, tolong dicicipin lah. Ini acaranya, tolong biar berkah semuanya. Pak Guru jangan tinggalkan
makan dulu di sana. Tidak tahu acaranya masih banyak atau enggak banyak, saya enggak tahu. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Sekian saja. Alumni jangan pulang dulu, makan dulu. Itu saya lihat di belakang ada alumni. Tapi yang paling kelihatan itu Raihan gede banget. Siapa lagi itu enggak apa dari jauh enggak apa, tapi masih lihat. Ya, terima kasih kepada alumnus, banin, banat, laki perempuan, terima kasih masih hadir di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kayak tahun-tahun yang akan datang dapat berkembang. Nyanyiannya cukup menyentuh saya. Apalagi tadi siapa? Fauzan, Masya Allah. Jangan-jangan keluar jadi penyanyi nanti. Ya, yang Siska mudah-mudahan jadi mubalighah insyaallah, amin. Nggak usah khawatir semuanya. Teriak-teriak. Tadi dikatakan oleh Pak Haji Masud, mungkin ada yang meneruskan, ada keluar negeri, ada yang akan kawin. Jangan-jangan firasatnya bener juga itu ya. Iya. Tapi supaya keluar meneruskan dulu deh biar hafal Quran. Nanti kalau hafal Quran banyak yang nyari nanti insyaallah, amin. Mohon maaf, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.